بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki min tab'idiyah ay ba'du syirk, di antara kesyirikan, dan yang dimaksud adalah syirkul akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Maka di antara jenis kesyirikan yang besar itu ayyastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Ketika seseorang beristighatsah kepada selain Allah, ataukah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan al-istighatsah adalah talabul ghauth. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung bahwa di antara sekian banyak dari bentuk-bentuk istif'al, istaf'ala yastaf'ilu, tambahan alif, sin dan ta maknanya talab. Maka istaghatha yastaghithu, al-istighatsah maknanya adalah talabul ghauth, meminta al-ghauth. Al-ghauth itu menghilangkan kesukaran, kesulitan, ya. Sehingga al-istighatsah maknanya adalah meminta untuk dihilangkan dari kesukaran dan kesulitan yang melandanya. Kepepet, ada sesuatu yang menimpanya, dari sesuatu yang makrub, kesulitan yang sangat, maka dia pun beristighatsah. Dari sini kita ketahui bahwa istighatsah salah satu bentuk isti'anah, mencari pertolongan, meminta pertolongan. Dan itu termasuk dari jenis doa. Ad-doa maknanya talab, meminta, mencari. Sehingga penyebutan doa setelah menyebutkan istighatsah di dalam bab ini, ayastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah, ya, termasuk dari penyebutan yang khusus terlebih dahulu, kemudian setelah itu disebutkannya yang umum, ya, min bab dzikril 'am ba'dal khas, menyebutkan yang umum setelah disebutkannya yang khusus. Nah,
Dan ini sering kita dapatkan di dalam nas-nas, dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disebutkan khusus, kemudian disebutkan umum. Ada pula yang disebutkan umum terlebih dahulu, kemudian disebutkan khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta." Yang disebutkan apa dulu? Umum apa khusus? Umum dulu, baru disebutkan as-sholatil wusta, yaitu sholatul asr. Disebutkannya khusus setelah disebutkannya umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat, maka di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, ini umum. Lalu setelah itu disebutkan yang lebih terkhusus dari dunia, yaitu wanita. Karena wanita termasuk dalam jenis dunia. Sehingga ini ikhwani fiddin azakumullah, disebutkannya al-istighatha, kemudian setelah itu disebutkannya doa, untuk menjelaskan bahwa bukan hanya istighatsah saja yang termasuk dari jenis kesyirikan, bahkan yang lebih umum daripada itu, yaitu jenis ad-doa. Segala jenis doa, ya, meminta pertolongan, meminta bala bantuan dalam perkara-perkara yang tidak seorang pun dari makhluk ini yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap istighatsah termasuk dalam jenis doa, tapi tidak sebaliknya. Nah, karena doa itu lebih banyak dan doa itu lebih umum. Ya. Isti'adzah termasuk dari jenis doa. Istinsar, meminta pertolongan. Isti'anah termasuk dari jenis doa. Istighatsah juga demikian. Dan doa terbagi lagi menjadi dua. Ada doaul mas'alah dan ada doa al-ibadah. Doa meminta dan ada pula doa ibadah. Secara umum, setiap dari jenis doa tersebut termasuk ke dalam jenis ibadah. Karena telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a huwal ibadah, dalam hadis Nu'man bin Bashir. Doa itu adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengabulkan doa kalian. Nah, setiap perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan dan disyariatkannya, maka menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, itulah tauhid. Dan menyerahkan perkara itu pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah syirik. Nah itu dhabitnya. Setiap perkara yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya dan diridhainya, apabila itu untuk Allah, maka itulah tauhid. Dan apabila itu untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah syirik. Nah, wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wala tad'u min dunillahi. Janganlah kalian menyeru, janganlah kalian berdoa dari selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Apa-apa yang tidaklah memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula mendatangkan kemudaratan padamu. Sebab yang memiliki manfaat dan mudarat hanya Allah. Maka apabila kita hendak meminta manfaat, minta kepada Allah, sahibul manafi', yang memiliki manfaat duniawiyah wal ukhrawiyah. Dan apabila kita hendak menghilangkan kemudaratan, mintalah kepada yang memiliki kemudaratan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu minta kepada apa yang tidak memberi manfaat padamu dan tidak pula memberikan kemudaratan, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan yang demikian, berarti kamu termasuk dari orang-orang yang zalim, ay musyrikin. Itulah kezaliman yang paling besar. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa berdoa itu tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya kenapa? Karena selain Allah, mereka bukanlah yang memiliki manfaat dan madarah. Yang memiliki manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau minta apa? Meminta rezeki, minta kepada Allah, Allahumma rzuqni, ya Razzaq urzuqni. Ya. Mau minta kebahagiaan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan minta kepada selain Allah. Ya, ada kesulitan, ada kesusahan, datang ke kuburan. Ya. Nah, tergantung kuburan siapa yang masyhur di negaranya. Kalau di Mesir ya Al-Badawi, datang ke kuburan Al-Badawi. Ya, kalau di Irak ya ke kuburannya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ataukah ke kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani. Ataukah kuburannya para wali yang mereka anggap wali, dari Wali Songo. Dari Sunan Ampel kah, Sunan Penjaga Kali kah, atau sunan-sunan yang lainnya. Nah, tergantung siapa yang masyhur. Nah, ketika mereka dihimpit permasalahan, banyak permasalahan, problem keluarga, datangnya ke mereka, minta agar diselesaikan. Gimana mungkin? Ya, mereka sudah mati. Untuk mendatangkan manfaat untuk mereka sendiri, mereka tidak mampu. Apalagi untuk menolong orang lain. Nah, tatkala mereka masih hidup saja, kalau dia tidak berada di tempat itu, ya tidak bisa memberikan pertolongan. Tidak bisa. Ya, Abdul Qadir Jailani di sana, ya, di Irak misalnya, walaupun dia masih dalam keadaan masih hidup, dan kamu di Indonesia mintanya kepada dia ketika terjadi kesusahan, ya dia tidak akan mendengarkan apa yang kalian katakan. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan omongan kalian, apa permintaan kalian. Adapun yang dihikayatkan oleh kaum Sufiyah dalam hal ini adalah hikayatun batilatun. Hikayat yang batil, yang dibuat-buat, palsu. Ya. Mereka anggap itu sebagai karamah. Seperti yang disebutkan dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya. Yang sebenarnya isinya adalah karamatus syayatin. Ya, bukan karamat, bukan kemuliaan itu. Sukhriyatus syayatin. Nah, dan meminta bantuan kepada para jin-jin, para syaitan-syaitan. Dikisahkan
di dalam salah satu biografi para habaib mereka yang disebut dengan Habib Al-Idrus. Ya. Konon katanya ada seseorang di daerah Son'a. Jadi buku ini banyak menceritakan tentang daerah Yaman karena memang sumber sufi itu di Yaman, Hadramaut sana. Ya. Di Tarim. Jadi kalau mungkin antum ada yang mendengarkan si fulan pulang dari Yaman, belajar dari Yaman, dia orangnya NU atau dia orangnya sufi, nggak mungkin belajar di Ahlul Hadis, nggak mungkin. Tempatnya di Hadramaut sana. Banyak kubah-kubahnya para habaib. Satu kuburan kayak masjid. Persis dibikinkan kubah gitu. Nah, ya, mereka belajar di sana. Belajar tentang ilmu-ilmu kekeramatan para wali angkatan mereka. Ya. Di antaranya disebutkan bahwa ada seorang yang ketika itu dia mendapatkan kesulitan. Sementara Al-Idrusnya ini tinggalnya di tempat yang jauh di Aden sana. Sementara dia di Son'a. Son'a itu Yaman Utara. Adennya Yaman Selatan. Ya, dia dapat kesulitan, kesusahan. Waktu itu dia dikepung oleh bala tentara, ya, entah dari mana, apakah dari pemerintah setempat yang hendak menangkap dia. Dalam keadaan kesulitan seperti itulah dia menyebut namanya Al-Idrus. Ya. Al-Idrus, Al-Idrus. Ya, ini minta pertolongan pada Al-Idrus. Nah, maka tidak lama muncullah dari kejauhan seorang yang berpakaian putih, memakai berkuda dengan kuda yang berwarna putih, datang dengan bersorban putih. Siapa itu? Nah, jangan-jangan Pangeran Diponegoro. Nah, ya, atau Imam Bonjol atau siapa? Langsung masuk ke tengah-tengah barisan, mengambil anak muda ini, diangkat. Kemudian keluar. Selamatlah dia dari kepungan tentara-tentara itu. Ya. Bayangkan. Bukan minta tolong pada Allah, minta tolong pada Idrus. Ya, yang entah keberadaannya di mana. Dan dia suaranya bisik-bisik. Idrus kok kedengaran. Nah. Ya. Juga terjadi pula di Yaman. Ya, menurut cerita ini, bahwa ada seseorang yang selalu dizalimi, dianiaya oleh pemerintahnya, penguasa pada waktu itu. Yang penguasanya ini zalim, suka menganiaya rakyatnya, terlebih-lebih dia, karena dia punya harta, maka setiap hari dia diperas, dianiaya, sehingga dia selalu merasa disakiti. Nah, maka dia pun sudah mengupayakan berbagai macam cara. Tiap hari baca surat Yasin. Gak mempan. Nah. Akhirnya minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari. Memohon perlindungan pada Allah. Tidak mempan. Terus-menerus disiksa setiap harinya. Maka suatu ketika dia pun tidur. Bertemu dengan seorang yang bernama Al-Idrus. Dan dikatakan padanya, kamu, ya, apabila ingin selamat dari kezaliman penguasa tersebut, sebutlah namaku 3 kali. Idrus. Nah, setelah itu dia terbangun. Heran, dia tidak mengenal siapa yang namanya Al-Idrus ini. Nah, akhirnya dia pun mengatakan, wah, ini bisa mungkin coba-coba dipraktekkan. Nah, maka dia mengatakan Idrus. Dia ulang-ulangi, ya, zikirnya ini. Nah, keesokan harinya tidak ada lagi sang penguasa yang datang
merampas hartanya, menganiaya dia. Ternyata terdengar khabar sang penguasa mati. Nah, sang penguasa mati. Dikalahkan oleh zikir Idrus ini. Nah, maka dia pun mulai bertanya-tanya, siapa sih yang namanya Idrus? Habib Idrus itu yang mana? Maka dia pun mendapatkan khabar bahwa dia berada di Aden. Maka dia pun berangkat ke sana. Sampai di sana dia masuk ke dalam rumahnya. Si Habibnya sudah tahu. Oh, kamu ini yang saya beri pertolongan ketika demikian. Heran dia. Nah, mendengarkan kisah yang disebutkan oleh Idrus, padahal dia tidak pernah ketemu. Sekedar dia menyebut namanya. Kuat mana ya ikhwan? Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menurut kisah ini atau Idrus, nah, kisah yang batilah, ya, talbis dari para syaitan, dan mereka anggap karamah. Mereka menganggap bahwa membaca solawat-solawat buatan Habib mereka itu lebih afdal daripada membaca Al-Quranul Karim. Mereka menganggap bahwa membaca Al-Barzanji itu lebih afdal daripada membaca Al-Quranul Karim. Nah, maka ikhwani fiddin azakumullah, ini bentuk-bentuk syirik yang nyata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, masih lanjutannya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemudaratan padamu, maka tidak ada yang mampu untuk menyingkap dan menghilangkan dari kemudaratan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagimu kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang mampu untuk menolak keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Apakah itu kemudaratan ataukah itu kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan rahim. Ya. Wa qaulu, dan Allah juga berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillahi, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah, siapapun dia, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak memiliki rezeki untuk kalian. Nah, kenapa kalian sembah mereka? Nah, ya. Kalian sudah tahu dia ada di dalam tanah dan dia tidak punya duit, dia tidak punya harta sekalipun. Kok kalian minta kepada dia? Yang kalian minta apa yang dia tidak miliki? Rezeki dia tidak miliki. Ya. Nah, manusia saja yang punya duit, yang punya uang, yang senantiasa memberikan kamu gaji tiap bulan, tidak boleh kamu sembah. Ya. Tidak boleh kamu sujud di hadapannya dengan harapan mendapatkan uang darinya. Naam. Apalagi kepada selainnya. Karena yang demikian ini bentuk-bentuk ibadah yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memiliki apapun. La yamlikuna min qitmir. Ya. Biji korma saja mereka tidak miliki. Bahagian dari biji korma saja mereka tidak punya. Apalagi untuk memberikan pada orang lain. Ya. Faqidu syai'i la yu'ti. Kata kaidah menyatakan,
Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, tidak mungkin dia bisa berikan orang. Dia tidak punya mobil, masa dia berikan orang mobil? Dia sendiri nggak punya. Nah, dia tidak punya harta, dia tidak punya rezeki. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan kepada orang? Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Maka mintalah di sisi Allah Subhanahu wa taala rezeki itu dan sembahlah Dia. Washkuru lahu ilaihi turja'un. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Wa qaulu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah orang yang paling sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang tidak mampu untuk mengabulkan doa tersebut baginya sampai hari kiamat. Ya. Nah. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka dari doa-doanya mereka lalai. Ya. Bahkan mereka ingkari. Nah. Mereka tidak mendengarkan sama sekali itu. Sehingga walaupun kalian terus meminta dengan berbagai macam cara, kalian menyembelih di sekitarnya, kalian menyumbangkan sekian harta kalian, kalian terus-menerus mengulang-ulangi ucapan kalian, mereka tidak akan mampu. Hanya syaitan selalu mentalbis kalian. Selantiasa menganggap baik apa yang kalian amalkan. Ya. Sehingga ketika kalian minta ke kuburan, lalu kemudian kalian mendapatkan rezeki, kalian selalu menganggap bahwa ini akibat karena saya datang ke kuburan itu. Syaitan akan selalu berusaha menganggap baik apa yang kalian amalkan. Apalagi yang kalau diamalkan syirik, akan dipandang baik, akan dijadikan kalian ketika mengamalkannya itu seakan-akan ada hasilnya. Dalam keadaan kalian tidak menyangka bahwa kesengsaraan akan menyelimuti kehidupan kalian. Nah, ya. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila dikumpulkanlah manusia, maka mereka yang mereka sembah dahulu ini, ya, yang mereka berdoa kepadanya, beristighatsah kepadanya, nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh-musuh. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang saleh. Mereka berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Ya. Kalaulah para wali-wali tersebut yang kalian sembah, yang kalian minta, yang kalian sembah kuburannya, mereka itu orang-orang yang saleh, niscaya nanti pada hari kiamat mereka akan berlepas diri dari apa yang kalian amalkan. Dan mereka menyatakan bahwa kami tidak pernah menganjurkan kalian untuk mengamalkan yang demikian. Nah, dari orang-orang yang saleh, Abdul Qadir Al-Jailani, kalaulah beliau termasuk orang yang soleh, nanti pula pada hari kiamat beliau akan berlepas diri. Para nabi, para solihin, mereka akan berlepas diri dari apa yang kalian amalkan. Nah, wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka dalam penyembahan kepada mereka mengingkari. Ya. Kami tidak pernah memerintahkan mereka. Kami tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah kami. Tabarra'na ilaika minhum ya Rabbana. Kami berlepas diri dari mereka kepada Engkau wahai Allah, dari apa yang mereka kerjakan itu. Nah, maka ini peringatan bagi mereka
yang menjadikan kebiasaan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tertimpa musibah, menyangka bahwa penguasa lembah sekitarnya ini dalam keadaan marah. Kalau dia tinggalnya di dekat Gunung Merapi, maka penguasa Gunung Merapi marah. Kalau dia tinggalnya di dekat pantai selatan, maka Ratu Pantai Selatan sedang marah. Nah, kalau dia tinggalnya di dekat Gunung Bromo, maka penguasa Gunung Bromonya lagi marah, mengamuk. Ya. Dan yang lain-lainnya yang mereka lihat kira-kira bisa dijadikan alat untuk melakukan berbagai macam jenis kesyirikan. Maka dibuatlah sesajian. Menyembelih hewan, ya. Lalu membuat acara, ya. Mereka anggap acara ritual. Nah, lalu kemudian, ya, dibuat acara sedemikian rupa, maka disimpanlah makanan itu. Atau kalau di pantai dihanyutkanlah makanan tersebut untuk dipersembahkan kepada penguasa lembah itu. Padahal yang menguasanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendapatkan musibah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mendatangkan musibah dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Nah, dan ini ikhwani fiddin azakumullah penting. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terus mengulang-ulangi perkara ini di dalam kitab-kitab beliau, dalam risalah-risalah, tulisan-tulisan beliau. Terus beliau ulangi tentang permasalahan tauhidul uluhiyah ini, disebabkan karena demikian berkembang pesatnya kesyirikan. Ya. Nah, dalam keadaan mereka tidak menyadari, dan mereka mengaku sebagai muslimin. Dan bahkan ketika kita pun mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah, kita bacakan pada mereka ayat-ayat ini, kita bacakan pada mereka hadis-hadis, selalu saja mereka menuduh, ya, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada tauhid ini dengan tuduhan sesat, Wahabiyah, ya. Nah, pengikut dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu kafir dan lain sebagainya. Justru dituduh sesat. Nah, padahal beliau tidak menyampaikan kecuali semata-mata tauhid. Ayat hadis. Suatu ketika di India atau di Pakistan, ada seorang yang demikian bencinya dia kepada yang namanya Wahabiyah itu. Dia perangi, dia tentang habis-habisan. Nah, karena selama ini yang dia dengar bahwa Wahabi itu adalah aliran sesat, aliran yang menyimpang. Maka suatu ketika ada seorang anak muda memberikan pada dia kitab. Yang kitab ini dibuka, covernya itu dilepas, sehingga tidak nampak penulisnya siapa. Nah, maka dia pun datang ke orang tersebut. Dia katakan, saya menemukan kitab, coba kamu baca, gimana pendapatmu tentang kitab ini? Yaitu kitab Tauhid. Gimana pendapatmu? Nah, maka dia pun melihat, isinya adalah ayat hadis. Nah, Tauhid. Dia melihat, bagus ini kitab. Ya. Nah, isinya adalah ayat dan hadis. Ya, sangat bagus tentunya. Jauh dari pendapat-pendapat manusia. Nah, kata anak muda ini, tahukah kamu siapa yang menulis kitab itu? Tadi dia tidak. Itu yang menulis Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Setelah dia mengetahui itu, maka berubahlah persepsi orang tersebut terhadap Asy-Syaikh. Nah, wa qaulu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah. Siapakah yang bisa menjawab orang yang dalam keadaan kesulitan
dalam keadaan kemudaratan ketika berdoa kepadanya dan menghilangkan kejahatan itu. Dan siapakah yang menjadikan kalian khulafa al-ard? Kalian saling silih berganti di muka bumi ini. Yang satu mati, datang lagi generasi yang berikutnya. Generasi tersebut mati, datang lagi generasi yang berikutnya. Khulafa al-ard. Ailahun ma'allah. Apakah ada sesembahan yang disembah, yang berhak disembah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pengingkaran dari Allah Azza wa Jalla terhadap mereka yang menjadikan penyembahan pada selainnya. Wa rawat Tabrani bi isnadi, dan diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yu'dzil mu'minin, yang selalu mengganggu kaum mukminin. Ya, munafik ini selalu mengganggu, mendatangkan gangguan pada kaum mukminin. Qala ba'duhum, berkatalah sebagian mereka, ya, ini sebagian dari kaum muslimin, qumu bina, marilah kita bangkit, marilah kita berdiri, nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita meminta beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, dari munafik ini, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menolong mereka dari kemudaratan yang diberikan oleh orang munafik tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidaklah diistighatsah aku itu, wa innama yustaghatsu billah, dan sesungguhnya yang dimintai pertolongan dari kesusahan, yang diistighatsahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebutkan tahqiqnya dhaif, karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah, dan beliau seorang perawi yang dhaif. Walhasil bahwa istighatsah itu ada dua macam. Ada istighatsah yang boleh, ya, meminta bantuan untuk dihilangkan kesusahan kepada seseorang yang orang ini mampu, ya, dia mampu memberikan pertolongan itu. Nah, yang demikian ini boleh. Misalnya kita dalam keadaan diperas oleh perampok, atau akan dipukul oleh seorang yang hendak menganiaya kita, kita pun beristighatsah kepada seorang yang kuat. Ya, kita memanggil dia dan dia ada di situ. Tolong saya, ya, dari dari orang ini yang hendak melukai saya, minta tolong. Nah, maka dalam hal ini boleh. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Dalam kisah Musa, maka meminta tolonglah yang dari kelompoknya terhadap musuhnya. Nah, yang kemudian Musa alaihissalam menempelengnya dan kemudian dia terjatuh dan meninggal. Nah, maka ini menunjukkan istighatsah terhadap apa yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya, maka yang demikian boleh. Adapun terhadap perkara-perkara yang tidak seorang pun mampu, ya, dan dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala alladzi ya'lamul ghaib, maka tidak diperbolehkan seorang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.